Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadan Muhammad Husain dari Fakultas Teknik jurusan Elektro, Sambuk 033202000003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Langsung saja. Yang pertama itu hukum Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff adalah seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Hukum arus Kirchhoff. Hukum ini juga dapat disebut hukum satu Kirchhoff, hukum titik Kirchhoff, hukum percabangan Kirchhoff, atau Kirchhoff current law. Prinsip dari kekekalan muatan listrik mengatakan bahwa pada setiap titik percabangan dalam sirkuit listrik, jumlah dari arus yang masuk ke dalam titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Hukum Kirchhoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini diperlukan untuk rangkaian yang mengandung titik-titik percabangan. Ketika arus mulai terbagi pada keadaan lunak, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masih di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Yang kedua, hukum kedua Kirchhoff dapat dianggap sebagai konsekuensi prinsip kekekalan energi, yang menyatakan bahwa integral garis medan listrik di sekitar lingkaran tertutup atau loop C adalah 0. Untuk mengembalikannya ke bentuk khusus, integral ini dapat dipisah-pisah untuk mendapatkan tegangan pada komponen tertentu. Penerapan Kirchhoff 2 adalah pada rangkaian tertutup, yaitu karena ada rangkaian yang tidak dapat disederhanakan menggunakan kombinasi seri dan paralel. Yang kedua, hukum Kirchhoff dalam rangkaian listrik. Yang pertama itu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Rangkaian seri secara umum merupakan susunan yang dipasang dengan menghubungkan elektroda secara berurutan. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Dalam rangkaian paralel terdapat pembagian kuat arus listrik pada setiap hambatan yang besarnya tergantung nilai hambatan. Bagi hambatan listrik yang nilainya besar, arus yang mengalir kecil, dan sebaliknya pada hambatan listrik kecil mengalir arus listrik yang besar. C. Atau yang ketiga, rangkaian kombinasi. Rangkaian seri paralel jarang digunakan dalam rangkaian industri. Rangkaian ini lebih sering dilihat dalam rancangan pengawatan unit tata udara, pemanas, atau refrigerasi. Adapun hubungan antara arus, tegangan, dan tekanan. Dalam satu rangkaian listrik terdapat hubungan yang erat kaitannya antara arus, tegangan, dan tekanan. Hubungan ini telah dibuktikan dengan percobaan oleh ilmuwan bernama Ohm. Hubungan sekarang disebut hukum Ohm yang berbunyi besarnya arus alam suatu rangkaian adalah berbanding lurus dengan tekanan. Adapun pengertian dari arus, tegangan, dan tekanan adalah arus merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau pengantar listrik lainnya. Yang kedua, tegangan
Tegangan atau beda potensial adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari suatu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Yang ketiga, tahanan atau hambatan adalah ukuran sejauh mana objek menentang arus listrik. Arus listrik yang mengalir melalui konduktor akan mendapatkan hambatan atau tahanan dari kawat penghantar atau konduktor itu sendiri. Adapun penerapan hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada saat pengisian kapasitor diperlukan sebuah sumber tegangan konstan yang digunakan untuk menyuplai muatan ke kapasitor, dan sebuah resistor yang digunakan untuk mengatur konstanta waktu pengisian serta membatasi arus pengisian. Mungkin inilah yang sempat saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.